Satu, bisa jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan hidup kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak amal yang masih sedikit kita lakukan. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia hidup kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahilman, gimana agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Yang paling sederhana adalah isi hari-hari, setiap saat, setiap waktu dengan kebaikan, agar kapanpun waktu mati datang kita sudah siap dengan kebaikan. Orang beriman tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Orang beriman tidak sibuk dengan aib orang lain. Orang beriman tidak sibuk ngegibah, ngegosip, julid tentang kesalahan orang lain. Enggak. Kenapa? Karena hari-hari orang beriman disibukkan dengan melihat kualitas dirinya sendiri. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja kita persembahkan kepada Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meniti hari, menata waktu yang ada, menjalani langkah dalam kehidupan yang sementara di dunia ini untuk semakin mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tiada sikap bagi orang beriman kecuali setiap detak-detik helaan nafas dalam hidupnya dia gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia bangun tidur, kemudian dia beraktivitas, sampai kemudian dia tidur kembali di waktu malam, tiada hari yang kemudian dia hadirkan dalam hidup kecuali hidupnya ingin semakin lebih baik dari hari ke hari. Kalau hari ini bunda kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jika hari ini bunda semua, kita semua masih diberikan kesempatan usia hidup oleh Allah, ingatlah dua hal. Berapa? Dua hal. Satu, bisa jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan hidup kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak amal yang masih sedikit kita lakukan. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia hidup kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia paham, dia tahu setiap dia diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kemudian dia diberikan usia lagi, diberikan usia lagi, diberikan usia lagi, diberikan waktu lagi, tidak ada kesempatan waktu yang didapatkan dalam hidupnya kecuali untuk menjadi orang baik dan menebar kebaikan. Itu agendanya, jadi orang baik dan menebar kebaikan. Ahilman, kenapa kita harus menjadi orang baik dan kenapa kita harus sibuk dengan kebaikan? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita hakikatnya. Dunia ini adalah
tempat yang akan kita tinggalkan. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini singkat, cepat, padat, waktunya sementara saja. Apa yang hari ini kita hadirkan di dunia sementara, sesaat, singkat. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup, setiap apapun yang hidup di dunia, fan, itu fana, sementara saja. Sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, kurang cantik sementara, ganteng sementara, kurang ganteng sementara, kaya miskin, lapang sempit, sementara saja. Dan apa yang akan membuat dia sadar kalau hidup ini sementara? Orang beriman paham bahwa waktu kematiannya itu semakin dekat dalam hidupnya. Ahilman, apakah kita semua pasti akan mati? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Ini kan dari wajahnya hampir punya kemiripan semua. Wajah-wajah camat semua ini. Ya. Apa itu camat? Kita ini punya kemiripan yang sama wajahnya. Wajah-wajah yang akan bertemu dengan yang namanya kematian. Hanya bicara mati memang kita tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan sebab apa yang akan membuat dia kemudian diwafatkan oleh Allah. Bicara waktu, yang masih muda tidak ada jaminan kalau matinya masih lama. Betul apa enggak? Yang sudah tua juga tidak ada jaminan bahwa matinya semakin dekat. Tidak. Jadwal kematian nggak berurutan sesuai dengan nama di absen. Kalau mati sesuai dengan absen, kasihan yang huruf A. Betul apa enggak? Mati pasti, tapi berurutannya hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan. Tidak ada yang tahu. Ya. Tempat juga tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Ada yang meninggal di rumah sakit, ada. Ada yang meninggal di rumahnya sendiri, ada. Ada yang meninggal di perjalanan, ada. Ada yang meninggal sedang safar, ada. Ada yang meninggal di tempat yang tidak pernah terbayang sebelumnya, ada. Tempat misteri. Dan yang ketiga yang misteri tentang kematian adalah al-asbabul maut, sebab kematian kita. Dengan cara apa Allah akan wafatkan kita? Hanya kemudian baginda Nabi memberikan keyword lah, memberikan kata kunci kepada kita. Bagaimana kata kuncinya, Ahilman? Setiap manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa yang menjadi kebiasaan kita saat di dunia, itulah yang akan menjadi tanda seperti apa dia akan diwafatkan. Dan itulah alasan kenapa kita harus menjadi orang baik setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap tahun, agar saat kematian menjemput kita, kita sedang berada dalam zona kebaikan itu. Betul atau tidak? Wafat dalam zona kebaikan itu disebut dengan husnul khatimah.
Ahilman, gimana agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah? Yang paling sederhana adalah isi hari-hari, setiap saat, setiap waktu dengan kebaikan, agar kapanpun waktu mati datang kita sudah siap dengan kebaikan. Jadi nggak usah ditunda-tunda, nggak usah dinanti-nanti, ya. Nanti ajalah berbuat baiknya. Berbuat baik jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Berbuat baik jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau hari ini bisa berbuat baik, kenapa harus besok menunggu berbuat baik? Kalau tahun ini masih bisa berbuat baik, kenapa harus nunggu tahun depan? Kalau detik ini bisa menghadirkan niat untuk berbuat baik, kenapa harus nanti untuk berbuat baik itu? Karena kita nggak pernah tahu. Maka oleh karena itu, jadikan setiap detik-detak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang baik dan berbuat baik. Ulangi, jadikan setiap waktu dalam hidup kita untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Menjadi orang baik dan berbuat baik. Ahilman, tapi kadang-kadang suka ngerasa kita sudah berbuat baik tapi balasannya malah nggak sesuai dengan kebaikan kita. Ada nggak yang pernah ngerasa begitu? Kayaknya udah berbuat baik Ahilman, sudah jadi istri yang soleha Ahilman, sudah jadi istri yang taat, tapi kok balasannya nggak seimbang dengan apa yang aku rasakan. Sakit tahu nggak sih gitu tuh? Di mana sakit nak? Di Kita sudah berbuat baik, sudah berusaha maksimal, sudah ikhtiar baik, tapi balasannya bukan kebaikan. Mohon maaf. Pertanyaannya, saat Bunda berbuat baik, Bunda ngejar balasan kebaikan dari siapa? Halo? Saat kita berbuat baik, kita itu ngejar balasan kebaikan dari siapa? Kalau Bunda masih merasa sakit hati, kalau Bunda masih merasa tersakiti dengan semua kebaikan yang kita lakukan, tetapi seakan-akan tidak dibalas dengan kebaikan di hadapan manusia, coba cek, barangkali selama ini kita berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena manusia. Simple aja. Jadi kalau ada sekarang yang masih bilang, aku sudah berbuat baik, sudah berusaha maksimal Ahilman, tapi kok balasannya kayak nggak seimbang gitu ya? Orang tetap merendahkan saya, orang tetap menjatuhkan saya. Cek, mungkin selama ini niat kebaikannya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Karena siapapun yang menyandarkan setiap kebaikan untuk manusia, siap-siap kecewa. Ulangi, siapapun yang berbuat baik, yang dia harapkan balasan kebaikannya adalah balasan manusia, maka siap-siap sekali lagi, siapapun yang berbuat baik yang kemudian dia kejar balasan kebaikannya adalah balasan kebaikan dari manusia, maka siap-siap pasti kecewa. Kenapa bisa kecewa Ahilman? Karena setiap manusia selalu memiliki sudut pandang yang berbeda melihat kita. Betul apa enggak? Bunda, kalau mau membuat semua manusia senang sama kita, mustahil. Kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Terus, jika Bunda tahu kita tidak akan bisa memuaskan semua orang, kenapa Bunda masih capek ngejar pujian balasan dari orang lain? Setuju tidak? Halo, betul tidak? Bunda punya suami. Pertanyaan Ahilman, kira-kira suami Bunda selama ini suka memuji Bunda? Suka? Pertanyaannya, apakah setiap saat memuji Bunda? Lebih banyak muji atau mohon maaf sebaliknya? Ulah curhat biasa aja. Capek atuh dah. Memang begitu rumusnya. Maka oleh karena itu, Allahu Akbar walillahil hamd. Bunda yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa di hari terakhir
tahun 2020 ini hari terakhir kan ya? Hari terakhir tahun 2020, kita semua dilembutkan hati, diringankan langkah datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Ahilman mau tanya, siapa yang melembutkan hati kita semua? Siapa yang meringankan langkah kita semua? Siapa yang memudahkan urusan kita? Siapa yang menjadikan pertemuan kita? Siapa yang mengumpulkan kita di sini? Allahu Akbar walillahil hamd. Allah sayang sama kita. Allah inginkan kita menjadi orang baik, dan Allah inginkan kita menebar kebaikan dengan kebaikan kita. Percayalah bunda, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Saya ulangi, tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, orang tidak ada yang melihat kebaikan itu, tersembunyi kebaikan itu. Ingat, malaikatnya Allah selalu mencatat semua kebaikan kita, dan Allah pasti membalas kebaikan itu. Begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat salah, berbuat dosa, tertutup dengan rapi, gak ada orang yang tahu, tersembunyi. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, malaikat Allah mencatatnya, dan pasti Allah membalas setiap keburukan kita. Maka oleh karena itu, kalau bunda masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka jadikan kesempatan hidup ini untuk dua hal tadi. Satu, memperbanyak amal, dan yang kedua, bertaubat minta ampun. Kalau hari ini ada seseorang yang dibuka aibnya, kalau hari ini ada seseorang yang mungkin terlihat dosanya, jangan menghinanya, jangan merendahkannya, jangan menjatuhkannya, karena yang membedakan dia dengan kita hanya satu, dia dibuka aibnya, dan yang kedua, kita barangkali ditutup aibnya. Kalau seandainya dibuka aib kita, mungkin kita lebih hina dibanding orang yang terbuka dosanya itu. Begitu banyak hari ini orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Begitu banyak hari ini orang yang mohon maaf tertawa di atas aib yang mungkin dibuka dalam hidupnya, padahal dia lupa bahwa aibnya pun begitu banyak. Orang beriman tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Orang beriman tidak sibuk dengan aib orang lain. Orang beriman tidak sibuk ngegibah, ngegosip, julid tentang kesalahan orang lain. Enggak. Kenapa? Karena hari-hari orang beriman disibukkan dengan melihat kualitas dirinya sendiri. Mohon maaf, mengapa ada orang yang sibuk ngegosip? Mengapa ada orang yang sibuk mencari aib orang lain? Mengapa ada orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain? Jawabannya, karena dia tidak sibuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Saya ulangi, mengapa ada orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain? Karena dia tidak sibuk melihat kesalahannya diri sendiri. Kita ini kan dihormati ya, dihargai, dimuliakan. Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib, dosa, kesalahan kita dibuka, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita hadirkan? Apa yang mau kita tampilkan? Karena rasanya
semua tubuh di diri ini adalah lumpuran-lumpuran dosa dan kesalahan yang Allah tutupi saja kesalahan itu. Maka orang beriman, Bunda, dia ingin menjadikan setiap hari dalam hidupnya sebagai perbaikan dan kebaikan. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung, mengevaluasi diri, dan memperbaiki diri. Saya ulangi, muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung, mengevaluasi diri, dan memperbaiki diri agar kehidupannya ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pentingnya kita bermuhasabah. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Begitu pentingnya kita bermuhasabah. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Boleh dibuka Al-Qur'annya jika ada yang membawa Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 18. Surat ke 59 ayat 18. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Sudah. Ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, Bunda lihat ayatnya. Kita akan coba baca sekaligus kita terjemahkan pelan-pelan ya. Ahilman sekali, Bunda sekali. Saya akan terjemahkan per kata mungkin, atau per dua kata, agar kita bisa memahami arti dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah, nafsun, setiap diri, ma qaddamat lighat, dengan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hafal terjemahannya atau tidak? Ahilman sekali, ibu-ibu sekali ya, ikuti saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayo. Oke, pelan-pelan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan perhatikanlah. Wal tanzur, dan perhatikanlah. Nafsun, setiap diri. Ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya. Lighat, untuk hari esok.
Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Kita ulangi ya, biar hafal, minimal pulang dapat satu ayat ini aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah, nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ahilman Arabnya, Bunda artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, wal tanzur, dan perhatikanlah, wal tanzur, nafsun, setiap diri, nafsun, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok, lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ulangi lagi, harus nempel, harus nempel ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, wal tanzur, dan perhatikanlah, nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Ulangi sekali lagi ya, yang kencang suaranya, jangan malu-malu, kalau salah nanti malu ya. Jangan malu-malu. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, wal tanzur, nafsun, ma qaddamat, lighad, wattaqullah, innallaha khabirun, bima ta'malun. Baik, siapa yang mau nyoba? Ahilman mau kasih hadiah. Jangan yang pakai kerudung merah. Ada yang mau nyoba menerjemahkan sama kayak tadi nggak? Bunda mau? Ah boleh. Ada mic lagi atau enggak? Nah, Bunda menuju ke depan, micnya nggak sampai kalau ke situ. Di sini nih. Mana Ustaz? Yang Itu, mana? yang dekat pintu kan? Oh, dekat pintu di belakang, silakan. Kayaknya nggak sampai micnya kalau ke situ. Nah, so, nggak usah sambil baca, sambil dihafal Bunda ya. Oh, apa? Ayo, Bismillah, sok, yang kencang suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pelan-pelan Bunda, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo, ulangi lagi. Dideketin mic-nya Bunda, mic. Nah. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, perhatikanlah nafsun setiap diri, ma qaddamat, apa yang telah kalian perbuat, lighad, untuk hari esok, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian berbuat. Masya Allah, jazakillah Bunda. Nanti dapat 50.000 dari Ahilman ya. Tolong diingat Bunda lagi ya, nanti setelah acara ini. Alhamdulillah. Ada yang mau 50.000 lagi? Baik, minta sama suaminya ya, kan sudah ada suaminya masing-masing. Jazakillah Bunda, terima kasih banyak. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ini ya, sangat jelas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Bertakwalah kalian kepada Allah, dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat olehmu untuk hari esok. Ada perintah untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung, untuk mengingat-ingat, untuk merenung, untuk mengevaluasi diri. Ada nggak perintahnya? Ada. Kemudian setelah itu apa? Wattaqullah, dan bertakwalah lagi kalian karena Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, Allah sangat mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan dalam satu nasihatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab. Bunda, teteh, neng, sayang, semua yang dirahmati Allah, kita ini pasti akan dihisab di hari penghisaban, betul nggak? Kita tahu akan ada hari di mana disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Semua akan dihitung. Sebelumnya hari dibangkitkan, sebelumnya hari dikumpulkan, kemudian kita akan ditimbang-timbang, dihisab ketika itu. Bagaimana keadaan kita ketika itu, Ahilman? Allahu Akbar. Ketika itu keadaan kita hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari di mana mulut dikunci. Yang bicara apa? Tangan bicara. Yang jadi saksi apa? Kaki yang jadi saksi dengan apa yang kamu lakukan. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung-merenung, dan mengevaluasi diri atas semua yang pernah kita perbuat. Kenapa kita harus bermuhasabah, Ahilman? Satu, kenapa? Satu, kita semua pasti yakin banyak dosanya. Betul atau tidak? Kita ini semua yakin pasti banyak dosa. Coba acungkan tangan. Ada nggak di sini yang tidak punya dosa? Kalau ada yang mengacungkan tangan, itu dosanya. Aa, saya nggak punya dosa, teh dosa. Merasa tidak punya dosa teh dosa. Sekarang ganti pertanyaannya. Siapa yang hadir di sini yang merasa paling banyak dosanya? Jawab, saya. Saya. Siapa yang hadir di sini paling banyak dosanya? Masih bisa ketawa coba. Padahal banyak dosa. Ya Allah. Ahilman, gimana atau kalau kita banyak dosa? Kalau kita punya banyak dosa, semua orang pasti berdosa. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Mustahil kalau ada manusia yang tidak punya dosa.
Mustahil. Kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Beliau dimaksum dosanya oleh Allah. Kita ini pasti punya banyak dosa. Bukan punya dosa lagi, banyak dosa. Banyak salah, sering lupa, pernah khilaf, pernah alfa. Kan Allah itu menciptakan makhluknya kan jenisnya ada 3 ya. Satu, ada makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. SOP-nya taat, tunduk, patuh sama Allah. Siapa itu? Malaikat. Jadi kalau ada di antara bunda yang merasa tidak punya dosa, hari mana saha? Manusia atau malaikat? Pasti yang namanya manusia mah pasti ada salah, ada dosa. Kalau nggak ada dosa namanya apa? Malaikat. Ada juga makhluk yang berbuat dosa terus menerus. Siapa itu? Iblis. Siapa? Iblis. Kan begini bunda, ya, ada jin, ada iblis, ada setan. Sederhananya begini, jin itu juga makhluk yang Allah ciptakan, sama dengan manusia, ya, hanya ada beda. Nah nanti ada jin yang seringkali memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh yang jahat, namanya apa? Iblis. Sifatnya namanya setan. Makanya yang namanya setan itu nggak harus dari iblis. Manusia juga ada yang bisa jadi setan. Makanya kan ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada makhluk yang berbuat dosa, berbuat salah terus, namanya apa? Iblis. Tapi ada makhluk yang diberikan kesempatan 2, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kadang-kadang dia berbuat fujur, kadang-kadang berbuat takwa, namanya apa? Manusia. Kalau bunda merasa benar terus, hati-hati. Bisa jadi kita bukan manusia, tapi namanya apa? Malaikat. Tapi kalau bunda merasa salah terus, merasa dosa terus, berbuat buruk terus, tanya, Anda ini siapa? Iblis atau manusia? Berarti setiap manusia punya kesempatan untuk menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Ketika kapan? Ketika dia pernah berbuat salah, kemudian dia segera kembali kepada Allah. Kullu bani adzamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah tenggelam dalam dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Allah itu bunda lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang merasa soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Ahilman ulangi, Allah lebih mencintai orang yang pernah berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang yang merasa soleh dan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Maka hati-hati ketika kita memandang orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi setelah dia berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, dan saat ajal tiba dia diwafatkan oleh Allah ketika dia sedang bertaubat kembali kepada Allah, dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Begitupun sebaliknya, jangan sombong untuk siapapun yang hari ini sedang sedang menjadi orang soleh atau orang baik. Bisa jadi besok lusa nanti kita terpeleset, kemudian kita kembali ke dalam maksiat lagi, dan kita wafat di atas kemaksiatan itu. Berarti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya bunda yang dirahmati Allah, punten ya, mohon maaf,
yang membuat kita bisa mendapatkan anugerah kebaikan dalam hidup ini hakikatnya karena hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah. Tidak ada yang paling sayang kepada kita dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling sayang kepada kita dalam hidup ini kecuali Allah. Bunda, kita itu nanti dimasukkan ke dalam surga hakikatnya karena rahmat Allah. Bunda, kita ini pernah berbuat dosa, kemudian kita bertaubat, minta ampun sama Allah, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita, semua karena rahmat Allah. Bunda, dulu kita pernah tenggelam dalam dosa, pernah berbuat salah, dan hari ini Bunda dilembutkan hati, diberikan kesempatan datang ke masjid, mau ngaji, mau belajar, mau memperbaiki diri, hakikatnya karena rahmat Allah. Makanya ada satu doa di dalam Al-Quran yang doa ini meminta kepada Allah agar terus merahmati kita dalam kehidupan. Ada di surat Ali Imran ayat 8 kalau tidak salah. Coba dibuka. Surat Ali Imran surat ke-3 ayat 8. Ada ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bunda sering gak baca doa ini? Kita terjemahkan ya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau condongkan kami, ya, condongkan kepada kesesatan, maksudnya condongkan kepada yang buruk. Apa? Qulubana, hati-hati kami, ba'da, setelah, idh hadaitana, engkau beri petunjuk kepada kami, wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmah, kasih sayang. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau ya Allah, al-wahhab, maha pemberi karunia. Hafal ya, ini kelihatan dari wajahnya hafal semua sih. Tahu hafal, tahu pura-pura hafal gitu ya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami, ba'da, setelah, idh hadaitana, engkau berikan petunjuk kepada kami, wahab lana, dan karuniakan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, kasih sayang, rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau ya Allah, al-wahhab, maha pemberi karunia. Ada yang mau nyoba? 50.000 lagi sama bacaan sama terjemahannya. Ayo, yang mau nyoba siapa? Bawa bunda lagi atau double bunda kalau gitu. Yang lain ada nggak sebelah kiri? Jangan yang pakai produk warna merah. Ada? Naikin berarti uangnya 100.000 rupiah. Oh baik, nggak ada lagi ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
rahmat Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bunda, kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini belum tentu mendapatkan kebaikan. Maka kenapa kita harus bermuhasabah? Karena kita semua banyak dosa dan pernah berbuat dosa. Semua orang yang pernah berbuat dosa, maka segera dia bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Yang kedua, kenapa kita harus bermuhasabah? Karena kita semua pasti akan mati, akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Tadi Ahilman sudah bahas. Yang ketiga, kenapa kita harus bermuhasabah? Agar kita bisa bercermin dari setiap kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, kenapa kita harus bermuhasabah? Sebagai media sarana latihan sebelum kita benar-benar nanti dihisab oleh Allah. Jadi ada berapa alasannya? Ada 4. Kenapa kita harus bermuhasabah? 1, kita semua banyak dosa. 2, persiapan menjelang kematian karena kita semua pasti akan mati. 3, cerminan untuk pelajaran dan perbaikan ke depan. Dan yang keempat, latihan sebelum dihisab yang sebenarnya. Ahilman, bagaimana agar kita mau bermuhasabah? 1, sadar diri. Apa 1? Sadar diri. Sadar diri kalau dosa kita banyak. Sadar diri kalau kita tidak punya daya upaya. Sadar diri kalau kita nggak akan hidup selamanya. Sadar diri kalau kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sadar diri kalau kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan nanti pun tidak akan menjadi apa-apa. Apa yang hari ini Bunda sombongkan dalam hidup? Nggak ada. Maka setelah dia sadar diri, yang kedua rendah hati. Sadar diri, rendah hati. Gimana caranya rendah hati, Ahilman? Ingat mati. Sadar diri, rendah hati, ingat mati. Dibolak-balik pasti ketemu di situ. Bunda, gimana biar rendah hati? Ingat mati. Gimana agar Bunda ingat mati? Sadar diri. Gimana agar Bunda sadar diri? Rendah hati. Gimana agar Bunda rendah hati? Ingat mati. Dibolak-balik ketemu di situ. Hari ini yang punya segalanya, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, sadar diri cuman titipan. Titipan bukan? Titipan. Siapa yang nitipin sama kita? Allah. Kalau yang nitipin mau ngambil lagi boleh apa enggak? Kapanpun boleh, dengan cara apapun boleh. Lantas apa yang kita sombongkan? Ternyata semua cuman dititipin aja sama Allah. Harta kita titipan, keluarga kita di rumah titipan, suami Bunda di rumah tuh titipan. Bunda yang dititipin sama Allah. Mumpung Bunda masih dititipin sama Allah, amanah suami, jaga baik-baik, pegang erat-erat. Khawatirnya nanti diganti penitipnya ke tempat lain nanti. Bisa wae kan? Sok sekarang kalau Bunda di keluarga ada masalah, selama ini Bunda sering nyalain siapa? Suami atau kita? Halo Bunda, kalau ada masalah di keluarga, kalau ada masalah di rumah tangga, yang sering kali Bunda salahkan pasangan kita atau diri kita? Tuh, berarti Bunda itu nyadar. Jelas nggak kira-kira? Logikanya dapat ya? Kalau selama ini Bunda, kalau ada salah, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, berarti Bunda teh belum sadar diri. Padahal yang salah siapa? Diri kita.
Orang yang pandai bermuhasabah, maka setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya akan menjadikan dirinya sebagai objek untuk dinilai kesalahannya. Kalau ada masalah di rumah tangga, yang salah bukan suami saya, yang salah saya. Enggak Ustadz, yang salah suami saya pokoknya. Berarti kalau begitu masih belum bisa bermuhasabah. Kalau sekarang ada sesuatu di depan anak kita, dengan anak kita, yang salah siapa? Saya yang salah, ibunya yang salah. Sadar diri bunda. Maka orang yang pandai bermuhasabah, dia akan pandai memotret kesalahan dirinya sendiri. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada kesulitan, dia nggak akan cari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Kenapa harus cari kambing hitam? Riweuh atuh dah. Nyalakan iya, nyalakan itu, nyalakan iya, riweuh bunda. Belum tentu orang lain salah. Kalau bunda ada satu masalah, ada satu kesulitan, tapi nyalain orang lain, dua tuh kesalahannya. Satu, nyalain orang lain. Yang kedua, kalau orang lain nggak salah, jadi fitnah. Ayah, coba ayah teh sing sadar. Tahu nggak rumah tangga kita teh jadi kayak gini gara-gara siapa? Ayah teh kudu sadar. Cek suami teh, nah ari bunda kudu nyadar. Bulak balik we saling menyadarkan diri, dua-duanya saling nuduh, betul apa enggak? Yang benar gimana jawabannya? Ayah, masing-masing di antara kita evaluasi diri. Ayah sadar, bunda sadar. Bisa jadi semua masalah ini datang gara-gara salah bunda dan mungkin juga salah ayah. Hindarkan kalimat kalau benar gara-gara kita, kalau salah gara-gara orang lain. Anak kita berprestasi, saheula atuh mamahna. Kalau anak kita pintar, berprestasi, soleh, membanggakan, yang diomongin siapa? Ayah mah teh nyadar, da ayah mah naon? Coba ayah mah nggak ada. Ayah mah nggak ada kiprah naon. Ayah mah nggak ada sedikit pun kiprah untuk anak teh. Jangan bun. Tapi kalau ada kesalahan, yang disalahkan siapa? Oh, ayah tahu nggak? Anak kita teh di sekolahnya rada-rada tertinggal rankingnya gara-gara saha coba? Gara-gara ayah baheula bodoh di sekolah. Dalam ngikut ke mama udah pinter pisan baheula di sekolah teh. Nah, budak orang ayeuna bodoh, ada bapak bodoh baheula teh. Kaduhung aku menikah sama bapak teh da bodoh kieu jadi budak teh. Dibalik atau bunda, kalau yang baik nunjuknya kemana? Ke orang. Iya, ini gara-gara ayah nih, wasilahnya ayah nih. Kalau bunda nggak nikah sama ayah, walau alam ayah. Tak itu atuh nyadar maneh teh. Cek suami teh meureun dikitukeunnya dibalikin. Jadi orang yang pandai bermuhasabah, dia akan kemudian sadar diri. Gitu. Kalau ada kesalahan dalam hidupnya, sangat banyak kesalahan. Kemarin Ahilman singgung ya, Ahilman, ada orang tuh yang ngomongin saya, gimana katanya? Oh katanya aku ini banyak omong. Syukur alhamdulillah. Untung dia nggak tahu kalau kita banyak cicilan, bener nggak? Untung yang diomongin cuman banyak ngomong. Coba kalau dia tahu kita banyak hutang, kalau dia tahu kita banyak cicilan, lebih malu apa enggak? Lebih malu. Jadi gimana? Ulah riweuh mencari kesalahan orang lain, dan jangan juga riweuh dengan penilaian orang lain. Betul atau tidak? Bunda mah dikit-dikit, Ahilman, naon? Ya, ada yang komen di postingan saya. Naon komenna? Misalnya bunda teh ngaji, mungkin update status. Ada yang komen, ulah ria atau ngaji mah. Kumaha? Meninyeri hati itu disebut ria, padahal kan aku mah nggak ria kan. Aku mah cuma bilang aja sama orang kalau aku ngaji. Lah eta teh ria ngaranna. Terus kumaha atuh Ahilman biar nggak ria? Orang nggak ria itu dilihat nggak dilihat, dikomentarin nggak dikomentarin, di like atau nggak di like, nggak
Nggak ada urusan, karena niat di hatinya karena siapa? Allah. Dia update aja statusnya, dia foto sama temannya kemudian dia posting, nothing tulus aja. Ada yang komen, alhamdulillah. Ya, nggak ada yang komen, nggak usah resah. Nah hanya saja mencari komen-komen. Nahonnya, si gana aya nu salah. Nahonnya, nahonnya. Kok nggak ada yang like? Nahonnya, iya teh. Sok, ayo nu kitu teh di dia tuh. Kalau bunda posting, bunda update status, bunda share sesuatu, berharap komen, berharap like, itu ria. Jadi kalau bunda posting, ya peduli amat. Ada orang yang like, alhamdulillah. Ada yang dislike, alhamdulillah. Ada yang komen, ah bunda istiqomah ya cantik. Iya bunda sama-sama. Kan seneng digituin, seneng ya. Istiqomah ya sis, iya sama-sama ya, kamu juga ya. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, janganlah engkau riya dengan amalmu. Sok, kumaha jawaban kita? Jawabannya sama dengan yang tadi. Alhamdulillah, saya masih belajar, doain ya. Simple nggak? Simple. Kalau bunda bawa itu komenan, bunda bawa itu orang lain bilang apa sama kita, jadi stres duluan. Bunda apa? Aku mah nggak mau posting lagi ah. Naon? Ada yang bilang aku ria. Nyeri atuh daripada aku teh kan nggak ria. Bunda mau mengucapkan apapun tentang kita ke orang lain, tetap saja. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, apa coba? Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Catat status tuh. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Ya Allah, Pentium 2, iya ya. Ya, jangan J aja N D ejanya. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Ulangi ya, pelan-pelan ya. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Jadi gimana Ahilman? Tenang saja. Orang yang pandai bermuhasabah, dia sadar diri. Dia nggak akan sibuk untuk menyalahkan orang lain, dan dia pun tidak akan sibuk dengan penilaian orang lain. Dan itu tenang sekali bunda, tenang sekali. Di antara penyakit mengapa hidup kita terasa sulit, karena terlalu sibuk dengan penilaian orang lain. Jalani hidup ya, dan berusaha rendah hati aja. Rendah hati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya, agar tidak ada orang yang mampu merendahkanmu. Status yang kedua tuh. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya, agar tidak ada orang lain yang bisa merendahkan kita. Sok tulis tadi hari naon, Senin, Selasa, Rebo, status tiap hari. Jangan lupa tag Ahilman Fauzinya. Apa tadi tuh? Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya, agar orang lain tidak bisa merendahkanmu. Rendah hati aja bunda.
di depan orang, dengan orang, ya. Jangan merasa paling, jangan. Karena baju sombong itu hanya boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh sombong itu hanya Allah, karena Allah yang punya segalanya. Kita sebagai hamba nggak boleh sombong, haram, jangan kita sombong. Ustadz, sombong tuh karena apa? Banyak. Ada yang orang sombong karena harta, ada. Ada orang yang sombong karena ilmu, ada. Ada orang yang sombong karena jabatan, ada. Bahkan mohon maaf, ada orang yang sombong karena amal ibadah. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya catat baik-baik ya. Jangan pernah merasa benar, harusnya benar merasa. Jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa benar, harusnya benar merasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh padahal banyak salah, karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Catat status yang ketiga. Ulangi Ustadz ya. Saya udah tahu kok permintaannya ya. Ulang. Jangan merasa benar, harusnya benar merasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh padahal banyak salah, karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Wah, itu bisa status setiap harinya banyaknya. Allahu Akbar walillahil. Rendah hati bunda. Kalau ada orang yang menyalahkan kita, jawab, iya, memang saya salah. Terima aja. Setelah itu, ingatlah dengan kematian kita. Pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka Hilman, apa rencana kita ke depan? Ya, apa rencana kita ke depan? Setelah bermuhasabah, satu, kalau kita banyak dosa, yuk mulai sekarang kita bertaubat kepada Allah. Apa agendanya? Bertaubat. Kalau kita tahu banyak salah, kalau kita tahu banyak khilaf, kalau kita sadar banyak maksiat, berarti tugasnya apa? Bertaubat. Ahilman, apa itu taubat? Taubat itu kembali kepada Allah. Bagaimana caranya agar taubat diterima? Satu, menyesal. Menyesal kalau bunda pernah berbuat dosa. Menyesal kalau kita pernah berbuat maksiat. Nyesal. Yang kedua, berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga, berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Nyesel, berhenti, berjanji tidak melakukan hal yang sama. Dan yang keempat, apa? Memperbaiki diri agar ke depan kita sibuk dengan kebaikan, karena setiap kebaikan kita di saat ini mampu menutupi kesalahan kita di masa lalu. Ahilman, apa yang perlu kita lakukan setelah kita bertaubat? Istiqomah menjalani itu semua. Coba lihat 4 hal yang perlu kita evaluasi atau kita muhasabahi. Satu, muhasabah pada niat. Evaluasi pada niat kita. Coba bunda tata, bunda lihat hidup kita selama ini itu tujuannya apa? Orientasinya apa?
Target hidup kita itu apa? Selama bunda beribadah niatnya karena apa? Perbaiki niat ini bunda. Ingat, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu akan dinilai tergantung niat. Bunda perhatikan, tujuan hidup kita tuh apa sih selama ini? Kalau selama ini bunda punya tujuan yang dipikirkan hanya dunia, 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 siap-siap bunda akan dibercandakan dengan dunia dan akan dipermainkan dengan dunia. Karena memang sifat kehidupan dunia adalah permainan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kalau bahasa lagu itu, dunia ini panggung sandiwara. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan dunia. Ada saat di atas, tapi ada saat juga di bawah. Ada saat mencintai, tapi bisa juga ada saat membenci. Kan begitu. Ada saat lapang, ada saat sempit. Maka mohon maaf lahir batin, semua yang terjadi dalam hidup kita ini bunda adalah dinamika rangkaian ujian dalam kehidupan kita. Semua diuji. Kita ini sedang diuji. Jika bunda sedang diberikan kebahagiaan, kelapangan, maka bunda sedang diuji kesyukurannya. Jika bunda hari ini sedang dihadirkan kesempitan, kesengsaraan, kesulitan, maka kita sedang diuji kesabarannya. Semua sedang diuji. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Lapang, ujian. Sempit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami yang soleh, ujian. Punya suami yang kurang soleh, ujian. Punya anak yang soleh, ujian. Punya anak yang kurang soleh, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Saat bekerja, ujian. Di PHK, ujian. Semua adalah ujian. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang beriman. Kenapa? Inna amruhu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang datang baginya adalah kebaikan. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur, fakana khairullah, karena itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar, karena itu baik baginya. Bunda, kita ini ujian. Perbaiki niat kita selama ini. Apa tujuannya? Kalau bunda sibuk dengan dunia, siap-siap bunda akan dibercandakan dengan dunia, dipermainkan dengan dunia. Bunda capek mencari dunia. Jadi gimana Hilman? Niatnya kudu karena Allah. Jika ada di antara bunda yang selama ini hidup orientasinya masih dunia, maka mulai hari ini perbaiki semuanya, ganti orientasinya hanya untuk mengejar apa? Ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, aku mohon kepadamu ridhomu, surgamu, dan aku mohon kepadamu ya Allah, jauhkan aku dari siksa api neraka. Bunda jadi istri solehah, cek niatnya karena apa? Karena apa? Kalau bunda niatnya karena ingin dipuji oleh suami, perbaiki dari mulai sekarang. Aku melayani suami, aku sayang sama suami, aku cinta sama suami, aku love banget sama suami, aku menjadi perempuan yang paling cantik bagi suami. Niatnya mengejar ridhonya Allah, bukan pujian dari suami. Bunda jadi ibu, mendidik anak, capek, lelah, betul apa enggak? Tapi kalau niatnya karena Allah, maka bunda akan yakin menjadi seorang ibu, istri itu profesi yang begitu luar biasa. Ingat bunda, profesi istri dan ibu itu mahal, luar biasa pahalanya. Apa pahalanya? Surga. Kenapa pahalanya surga? Karena memang jam kerja ibu dan istri itu lama banget. Jam kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Panjang jam kerjanya. Maka wajar kalau pahalanya surga. Karena kalau ringan mungkin pahalanya bukan surga. Apa kira-kira? Kipas angin, kulkas, dan segala macam. Ustadz berat banget ya jadi istri itu.
Ustadz berat banget ya jadi ibu itu. Iya, karena pahalanya juga besar. Kalau ringan, pasti ringan apa yang kita lakukan. Bunda harus tahu, dan itu yang akan menguatkan kita. Bunda bersyukur jadi perempuan. Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang perempuan, bermaksud istri di situ, kemudian dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia taat patuh kepada suaminya, kemudian dia mampu menjaga kehormatannya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Simpel nggak? Tapi susah dilakuin. Betul apa enggak? Sabar, 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 sabar. Siapakah istri yang solehah itu? Siapakah istri yang paling baik itu? Satu, istri yang ketika dilihat oleh pasangannya, oleh suaminya, membahagiakan pandangan suaminya. Dua, ketika diperintahkan oleh suaminya, kemudian dia taat patuh kepada suaminya. Dan yang ketiga, saat ditinggal oleh suaminya, dia mampu menjaga dirinya. Itulah istri yang salehah. Allahu Akbar. Bunda, 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 kalau ada di antara bunda di sini yang nanti masuk surga karena kesabaran bunda menjadi istri, tolong ingatkan Ahilman, tolong ajak Ahilman, karena barangkali Ahilman belum bisa masuk surga. Insya Allah ini wajah-wajah suara hati istri semua yang barangkali penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan dan ketabahan. Itulah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Evaluasi niat kita di hati. Yang kedua, evaluasi dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sholat, udah benar belum sholat kita sekarang? Jangan sibuk lihat sholat orang lain. Kita mah pas lagi sholat lihat orang lain gitu. Nah, itu telunjuknya gerak-gerak, eta teh. Lihat kita. Sholat kita udah bener apa belum? Gerakannya udah bener apa belum? Bacaannya udah bener apa belum? Niatnya udah bener apa belum? Sebelum sholat ada syarat sahnya dulu. Apa itu? Wudu. Wudu kita udah bener apa belum? Makanya Ahilman berkali-kali sampaikan kepada bunda, bunda, kalau ada kajian fikih yang biasa dilakukan di sini ada ya, ada kajian fikih bersama dengan Pak Kiai itu ikut. Mungkin kalau Ahilman cuma bisa ngajar apa ya, motivasi gitu ya, tauhid kepada bunda biar makin kuat, biar makin yakin. Bunda belajar ilmu agama makin kuat lagi. Sholat, yuk kita perhatikan. Zakat kita perhatikan, puasa kita perhatikan, haji kita jika belum haji, ya Allah pengen haji ya Allah. Niatin dari sekarang. Evaluasi itu semua. Termasuk dengan yang diperintahkan, baca Quran. Sok bunda cek. Kira-kira lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Selain itu apa? Yang diperintahkan lain, infak sodako. Kira-kira lebih banyak belanja atau infak sodako? Aduh, terus. Yang ketiga, evaluasi pada yang dilarang. Evaluasi pada yang dilarang oleh Allah. Apa kira-kira? Punten, bunda masih ada enggak kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Masih ada enggak? Apa diantaranya? Bunda yang tahu apa? Sok dilihat. Yang simpel-simpel aja. Kira-kira mata ini sering melihat yang haram-haram, yang tidak baik. Yuk evaluasi. Mulai hari sekarang tinggalkan itu semua. Lisan. Jika yang sering berbohong, berdusta, fitnah, khianat, ghibah, tinggalkan. Apalagi tangan, jika sering mengambil yang haram, mengurangi timbangan, ya, zolim sama orang, evaluasi. Kaki, jika masih hobi berangkat ke tempat maksiat, ayo mulai pelan-pelan tinggalkan semua itu. Muhasabah. Yang keempat, evaluasi pada hubungan kita. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan diri sendiri juga sama dilihat. Bunda dengan manusia gimana saat ini? Dengan orang tua, kalau bunda masih punya orang tua dan masih diberikan kesempatan untuk melihat wajah orang tua, melihat wajah ibu, melihat wajah ayah, dan mereka masih hidup dengan kita, maka ini pesan dari Ahilman, sempurnakan
kewajiban kita untuk memuliakan kedua orang tua kita. Sayangi mereka, hormati mereka, muliakan mereka, jaga perasaan mereka. Barangkali selama kita hidup, kita lebih banyak mengecewakan perasaan mereka. Mungkin kita belum sempat membahagiakan kedua orang tua kita. Mungkin kita lebih banyak merepotkan kedua orang tua kita. Maka jika hari ini bunda masih menemukan wajah orang tua, masih menemukan orang tua masih hidup, maka hadirkan kebaikan-kebaikan bersama orang tua kita. Ingat kata Nabi SAW, roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Ya Rasulullah, siapakah yang celaka menyesal itu? Kata Rasulullah, yang celaka menyesal adalah dia yang masih menemukan kedua orang tuanya, masih bersama dengan orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan surga dari kebaikan orang tuanya karena dia lupa berbuat baik kepada orang tuanya. Ahilman, gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Jika orang tua kita sudah wafat, kita juga masih bisa membahagiakan mereka. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Kemudian melanjutkan kebiasaan baik mereka. Kemudian bersilaturahim dengan kerabat karib mereka. Kemudian memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Tidak harus menunggu hari ibu untuk berbuat baik kepada seorang ibu. Karena every day is Mother Days. Setiap hari adalah hari ibu. Setiap saat adalah saat-saat berbuat baik kepada seorang ibu. Maka jika hari ini bunda masih menemukan kedua orang tua, pegang erat-erat, peluk baik-baik, sayangi mereka. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah sekalipun menyakitinya. Karena sekali saja kita menyakiti perasaan orang tua, maka akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan kita. Jika mamahnya masih ada, jika ayahnya masih ada, temui, kabari, komunikasikan, evaluasi. Evaluasi hubungan kita sama suami kita, sama pasangan hidup kita. Jangan-jangan kita ini belum bisa menjadi istri yang baik, yang mungkin surga kita terhalang nanti karena ada suami kita yang mungkin tidak ridho dengan keadaan kita. Ada perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka karena kenapa? Bukan karena kurang sholatnya, bukan karena kurang doanya, bukan karena kurang puasanya, bukan karena kurang baca Qur'annya, tapi ada seorang istri yang dimasukkan ke dalam api neraka karena kurang berterima kasih kepada suaminya. Karena ada seorang istri yang tidak mampu berterima kasih, tidak mampu menerima dengan ridho apa yang suaminya berikan. Bunda evaluasi, khawatirnya yang menghalangi kita untuk mencium wanginya surga karena kesalahan kita kepada suami kita. Maka yang masih punya suami, nanti pulang ke rumah, cium tangan suami kita, minta maaf sama suami, dan bilang sama suami, ayah, ridho ya punya istri seperti bunda. Maafkan bunda jika bunda belum jadi istri yang soleh. Sama Ahilman juga. Barangkali Ahilman belum bisa menjadi suami yang baik. Mungkin lebih banyak meninggalkan istri daripada menemani istri. Sama anak. Bunda yang sudah dikasih amanah anak, peluk anak bunda. Itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Bunda, jika bunda menemukan masalah yang berat di luar rumah, cukup bunda pulang ke rumah, peluklah anggota keluarga yang ada di rumah.
karena merekalah orang yang senantiasa bersama dengan kita. Ahilman, ketika ada yang fitnah, ketika ada yang mencaci maki, ketika ada yang menjatuhkan, di saat semua orang mungkin benci dengan kita, saya pulang ke rumah, saya peluk anak-anak saya. Ternyata tidak ada yang mampu menghangatkan diri kita dalam hidup ini kecuali saat kita memeluk keluarga kita. Bunda mungkin ada masalah di pekerjaan, ya, di usaha, di bisnis, di luar rumah. Banyak teman-teman kita yang benci sama kita, banyak teman-teman kita yang menjauh dengan kita. Nggak usah khawatir Bunda, karena Bunda masih punya orang-orang yang sayang dengan kita. Siapa? Keluarga kita. Bunda punya masalah dengan suami. Jika Bunda kemudian tidak bisa mengungkapkan kata-kata kepada suami, Bunda punya anak dari suami Bunda, maka kemudian peluklah anak-anak Bunda. Itulah yang menguatkan rumah tangga Bunda. Allah berikan kesempatan itu. Orang tua, pasangan, anak, harta yang paling berharga itu keluarga Bunda. Kita ingin dengan keluarga itu bukan hanya berkumpul di dunia saja, ya, tapi kita ingin sampai ke surga. Mulai hari ini visi misi keluarga tuh rapihkan. Untuk apa sih keluarga kita ini? Lihat, tengok anak-anak kita yang sudah 10 tahun ke atas bagaimana sholatnya. Perhatikan sholatnya, bagaimana baca Qurannya gitu. Bunda juga sama. Bunda kalau mau jadi ibu yang baik, Bunda perhatikan bagaimana Bunda juga jadi seorang ibu gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Bunda, orang yang pandai bermuhasabah, maka dia akan sibuk dengan kesalahan dirinya sendiri. Bicaranya tidak mudah menyakiti hati orang lain. Enggak mau. Lebih baik diam daripada menyakiti hati orang lain. Matanya penuh kasih sayang. Dia akan melihat orang lain dengan penuh kasih sayang. Kalau lihat yang lebih senior, maka dia akan melihat dengan penuh kasih sayang. Oh, dia lebih senior, pasti amalnya lebih banyak dibanding saya. Lihat yang lebih muda, dia menatap dengan penuh kasih sayang. Dia lebih muda, pasti dosanya lebih sedikit daripada saya. Pikirannya baik sangka, lisannya terjaga, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Karena dia tahu setiap gerak-gerik yang dia hadirkan dalam hidup pasti akan dicatat dan dibalas dalam kehidupan. Mudah-mudahan hari terakhir di tahun 2020 ini membuat kita menjadi pribadi yang pandai bermuhasabah, menjadi pribadi yang banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta agar semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
Astaghfirullah Rabbal Baroya Astaghfirullah minal khotoya. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, lembutkan hati kita. Bunda, ingat-ingat saat kita berbuat dosa. Bayangkan saat kita berbuat dosa. Ingat-ingat lagi kesalahan kita. Ingat-ingat maksiat yang pernah kita kerjakan. Hari berganti hari, waktu terus berlalu. Ada saat, ada masa di mana kita tenggelam dalam dosa, dan tanpa sadar kita pernah melakukan dosa itu. Dengan bangganya kita masih bisa tertawa. Dengan bangganya kita masih menyombongkan diri. Dengan bangganya kita ujub takabur, seakan-akan kita menjadi manusia yang sempurna, padahal selama ini hanya Allah yang menutupi aib-aib kita saja. Ingat-ingat saat kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Ingat-ingat saat kita pernah mengecewakan orang tua kita. Ingat-ingat mungkin ada lisan yang sering berbohong. Ada lisan yang pernah berdusta. Ada lisan yang mungkin pernah menghina, merendahkan orang lain. Ingat-ingat berapa sering lisan kita membicarakan tentang orang lain. Ghibah, sumpah serapah, fitnah. Ingat-ingat tangan kita. Mungkin tangan kita pernah menzolimi orang lain. Mungkin tangan kita pernah mengambil hak orang lain. Ingat kaki kita. Mungkin kaki kita dulu pernah melangkah ke tempat maksiat, bahkan sering berangkat ke tempat maksiat. Lihat tubuh kita. Mungkin ada tubuh ini yang pernah terumbar auratnya. Lihat tubuh kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah berzina. Lihat semua kesalahan-kesalahan kita. Apakah kita sudah siap berjumpa dengan Allah dengan tumpukan dosa-dosa kita itu? Apakah kita sudah siap jika ajal menjemput kita? Sedangkan kita tahu dosa kita makin banyak, semakin banyak, terus banyak. Coba ingat-ingat, pernahkah kita di rumah tangga membantah suami kita? Pernahkah kita di rumah tangga jengkel, marah kepada suami kita? Pernahkah kita di rumah tangga tidak mengucapkan terima kasih, tidak mampu menerima semua kebaikan dari suami kita? Khawatir, takutlah ketika kita tidak mampu mencium wanginya surga karena ada kesalahan kepada suami kita di rumah kita. Tatap wajah anak-anak kita. Ingat-ingat saat kita menjadi seorang ibu, sudahkah kita menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita? Allah, detak-detik waktu semakin dekat dalam hidup kami ya Rabb.
Bunda, hadirin, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita tulus berdoa kepada Allah. Seandainya bisa menangis, maka menangis. Semoga air mata kita menjadi air mata yang disaksikan oleh Allah, menjadi air mata yang ikhlas, tulus, minta ampun, bertobat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap kami, duhai Allah yang maha melihat kami, duhai Allah yang maha menyaksikan setiap isi hati kami. Duhai Allah, cintai kami semua dengan rahmat-Mu ya Rabb. Sayangi kami semua dengan ridho-Mu ya Rabb. Rahmati kami semua dengan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang meringankan langkah kami, Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini, di pagi ini ya Rabb. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau perkenankan kami hadir di masjid ini ya Allah. Terima kasih Engkau lembutkan hati kami ya Allah. Padahal begitu kerasnya hati kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau ringankan langkah kami ke tempat ini ya Allah. Padahal Engkau tahu betapa hina dinanya kelakuan kami ya Allah. Betapa buruknya masa lalu kami ya Allah. Tapi Engkau izinkan kami bersimpuh, Engkau izinkan kami menengadahkan telapak tangan, Engkau izinkan kami meneteskan air mata ya Rabb. Di pagi ini, di hari terakhir kami di tahun 2020 ini ya Rabb, Engkau berikan kesempatan berharga ini kepada kami ya Allah. Allah, Allah, Allah ya Ghaffar ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha mengampuni sebanyak apapun dosa kami ya Allah. Allah, siapapun di antara kami yang pernah berbuat dosa ya Allah, siapapun di antara kami yang sering berbuat dosa ya Allah, siapapun di antara kami yang banyak dosa ya Allah, siapapun yang tidak terhitung dosanya di antara kami ya Allah. Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini ya Allah, kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami ya Allah. Allah, begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa mata pernah melihat yang haram, dosa lisan pernah berdusta, sering berbohong, pernah ingkar janji, pernah fitnah, sumpah serapah, sering menggibah. Dosa tangan kami pernah mengambil yang haram, perut kami mungkin pernah makan minum harta yang haram, kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Ampuni dosa ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Begitupun kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah.
Maafkan kami ya Allah jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Maafkan kami jika belum bisa membahagiakan orang tua kami. Bunda, hadirin, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat, mengandung 9 bulan, melahirkan kita hidup dan mati. Selama hidup mungkin kita banyak meninggalkan ibu kita, sampai kemudian ada ibunya yang telah wafat, dan kita belum sempat membalas kebaikan ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita, bayangkan wajah. Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami. Ya Allah. Kita doakan ayah kita, bapak kita. Hadirkan wajahnya. Bayangkan wajahnya. Dialah laki-laki yang paling hebat, pernah banting tulang membesarkan kita, mencari nafkah untuk kita, sampai kemudian kita hari ini seperti ini. Allah, ya Allah, untuk ayah ibu kami, ya Allah, seandainya ayah ibu kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, sehat afiatkan tubuhnya, ya Allah, bahagiakan hari-hari tuanya, ya Allah, berikan kemampuan kepada kami anaknya untuk merawat orang tua kami, menyayangi orang tua kami. Allah, namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, jika ada di antara kami orang tuanya sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosanya, ya Allah, dan izinkan kami anaknya saat ini melanjutkan amal soleh orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami jika dalam hidupnya mungkin lupa denganmu, kurang ibadahnya, kurang ilmunya, karena orang tua kami sibuk mengurus kami dulu, ya Rabb. Allahumma ghufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bunda, kita doakan keluarga kita, hadirkan wajah pasangan kita, anak-anak kita. Merekalah orang-orang yang selama ini hidup dengan kita. Dekatkan wajah mereka, sebut nama-nama mereka. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu keturunan kita. Lihat satu persatu, bayangkan satu persatu anak-anak kita. Merekalah yang nanti membimbing bacaan sakaratul maut kita saat kita wafat. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ingat-ingat masa-masa kita melahirkannya, ingat-ingat masa-masa kita dulu membesarkannya. Tanpa terasa anak-anak kita tumbuh dewasa hari ini, Bunda. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jaga keluarga kami, ya Allah, lindungi keluarga kami, ya Allah,
Anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Allah, takdirkan di antara anak-anak kami anak yang soleh, anak yang soleha. Ya Allah, sungguh kami ingin saat kami sakaratul maut, yang membimbing bacaan talqin kami anak-anak kami yang soleh. Saat kami tua, saat kami sepuh, yang merawat, menemani kami anak kami yang soleh ya Allah. Ya Allah, kami ingin saat kami wafat, yang memandikan jenazah kami, yang menyolatkan jenazah kami, yang menguburkan kami, dan mendoakan kami di alam kubur saat gelap itu ya Rabb. Saat sendirian itu adalah anak-anak kami yang soleh ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, Allah, kami tahu ya Allah, belum banyak bekal yang kami miliki untuk pulang kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon, berikan kesempatan kami untuk bertaubat ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk menghapus semua kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah, maafkan semua dosa kami di masa lalu. Maafkan kami jika ada yang sering meninggalkan sholat. Maafkan kami jika ada yang sering lupa membaca Al-Quran. Ampuni ya Allah. Jangan Engkau hukum kami dengan kesalahan kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami ingin masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, detik waktu semakin dekat. Ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Bunda, Teteh, semua hadirin, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo kita belajar berbisik sama Allah, belajar berdoa masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sampaikan kepada Allah. Yang sedang punya kesulitan, sampaikan kepada Allah. Apa yang menjadi harapan kita di waktu yang akan datang, sampaikan kepada Allah. Bismillah. Ya Allah, ayo sampaikan kepada Allah. Jangan malu-malu menyampaikan kemauan kita kepada Allah. Oh, Engkau yang Maha Baik ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik ya Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Yang pernah berbuat dosa besar, yang pernah berbuat dosa besar, minta sama Allah untuk diampuni dosa-dosanya, ditutup aibnya, dan diberikan kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu nanti. Yang punya masalah, sampaikan apa yang menjadi masalahnya saat ini. Yakin, pasti Allah lah tempat bersandar terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, Allah, Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami tahu hidup kami tidak lama ya Allah. Mungkin sebentar lagi kami akan bertemu dengan kematian kami.
Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing hari-hari kami ke depan dengan kebaikan ya Allah, agar saat ajal menjemput kami, kami sedang berbuat baik ya Allah. Maka ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan sedang berwudu ya Allah. Wafatkan kami nanti sedang dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan sakaratul maut kami dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, perkenankan kami nanti menatap wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami diakui menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami nanti mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia saat ini, kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan baik, berkumpul dengan cara baik, ditempatkan di tempat yang baik, kemudian kami disambut dengan panggilan yang baik. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, Allah, Allah ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah. Bunda, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, perkenankan Kau kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Perkenankan Kau ijabah semua permintaan kami ya Allah. Perkenankan Kau terima semua amal kami ya Allah. Terima semua amal kami ya Allah. Terima semua amal kami ya Allah, dan Kau balas dengan kebaikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta
Subhanaka inna kunna minadz zalimin.